Iblis yang tiba-tiba terlempar membuat kedua belah pihak sedikit terpana. Ketika mereka melihat bahwa bukan Feng Tianxing tetapi Kakyu yang terlempar, kedua belah pihak terbelalak dan terpana. Tuan Feng. Luowu berbalik tiba-tiba, dan sesosok tubuh jatuh di depannya. Kondisi Feng Tianxing saat ini juga sangat buruk. Tubuh rampingnya ditutupi bekas luka. Banyak bekas luka robek oleh cakar tajam, dan darah hijau tua cukup aneh di permukaan tubuh. Sedikit terlambat, pergi. Feng Tianxing memerintahkan dengan enteng. Tidak menyebutkan berapa lama bawahan Luowu membantunya menunda. Bahkan dengan kehilangan yang begitu tragis, mereka tetap tidak mundur. Keberanian ini cukup mengejutkan Feng Tianxing. Bahkan bawahan yang dia kembangkan secara pribadi tidak memiliki kohesi seperti itu. Tanpa menunggu perintah Luowu, semua iblis melangkah maju dengan rapi. Tuan Feng, tolong bawa Jenderal Luo untuk mundur. Kita harus menyelesaikan perhitungan dengan binatang buas ini. Berani bersikap sombong di depan kita, dan aku tidak tahu siapa yang memberi mereka muka. Hanya 6 atau 7 orang. Jangan repot-repot, Tuan Muda. Belum terlambat untuk mundur setelah kita membunuh mereka. Semangat juang yang begitu tinggi membuat Feng Tianxing ragu sejenak. Karena waktu hampir habis, dan dia dalam keadaan yang sangat buruk. Setelah kekuatan dahsyat yang diberikan oleh pil obat, seluruh tubuhnya menjadi sangat kaku, yang membuatnya tidak dapat menghadapi pertempuran berikutnya. Begitu Hurley bergegas untuk pertama kalinya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, melihat niat bertarung di wajah iblis-iblis ini, serta penolakan mereka untuk mundur, Feng Tianxing segera mengerti bahwa kali ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk mundur sama sekali. Menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, senyum licik muncul di wajah Feng Tianxing. Kalau begitu, ayo serang bersama, bunuh mereka lalu mundur. Setelah itu, Feng Tianxing langsung mengamuk, seperti embusan angin. Kakyu, yang dipukuli sampai pingsan, dipotong oleh Feng Tianxing. Kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Dan setelah Feng Tianxing meminum pil obat, dia bahkan lebih unggul. Hanya saja metode Poison Jade Lineage jelas berbeda dengan metode Paradimen ini. Feng Tianxing memiliki keuntungan, tetapi dia kehilangan banyak kekuatan dan tidak dapat dengan cepat menyelesaikan pertempuran. Sekarang cakar ini, Kakyu tidak memiliki kemampuan untuk mengelak lagi. Dia telah kelelahan oleh Feng Tianxing dalam pertempuran yang panjang. Setelah memenggal kepala Kakyu di depan semua orang, Feng Tianxing bergegas menuju beberapa setan yang tersisa sendirian. Dan ada lebih dari 100 setan di belakangnya. Komandan sudah mati, dan pertempuran sebelumnya meninggalkan kesan mendalam pada iblis-iblis ini. Dan poin terpenting adalah Feng Tianxing, orang yang mengalahkan Kakyu, masih ada. Seberapa kuat Kakyu, dan seberapa kuat Feng Tianxing yang harus mereka hadapi sekarang. Keinginan untuk bertarung runtuh dalam sekejap. Setan-setan ini melarikan diri dengan panik. Pada saat ini, raungan rendah datang dari langit. Feng Tianxing, hari ini aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lagi pula Hurley datang. Setelah menunggu sebentar, dia akhirnya membawa 3.000 orang untuk membunuhnya, dengan tekad untuk membunuh Feng Tianxing sepenuhnya. Pada saat ini, ide yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Feng Tianxing, tetapi tidak ada yang berpengaruh. Karena dia tidak punya cara lain. Hurley yang dalam kondisi baik juga membawa 3.000 setan. Pertarungan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tolak sekarang. Luowu memanggil anak buahnya untuk melindungi dia dan Feng Tianxing di tengah. Saudaraku, hari ini aku memberimu satu perintah terakhir. Sebelum kita jatuh, Tuan Feng tidak akan pernah diizinkan melakukan kesalahan. Kata-kata Luowu sangat menentukan dan tidak berdaya. Dengan kesenjangan kekuatan yang begitu besar antara kedua belah pihak, tidak mungkin untuk mengadakan pertempuran lagi. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah seberapa besar mereka bisa menolak. Berapa banyak lawan yang bisa Anda singkirkan. Luowu memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Jika kita hanya mendengarkan instruksi Tuan Muda Feng, kita tidak akan berada dalam situasi putus asa sekarang. Sekelompok setan juga terdiam saat ini. Ya, jika mereka tidak mengikuti Feng Tianxing sekarang, mereka tidak akan berada dalam situasi saat ini. Lagi pula, penilaian Feng Tianxing cukup akurat. Untuk sesaat, para iblis yang hadir agak menyesal. Jika mereka memilih untuk mundur, mereka tidak akan menempatkan Feng Tianxing dalam situasi berbahaya seperti itu. Feng Tianxing tidak banyak bicara tentang ini. Dia hanya menatap Hurley, yang mendekati langit, memikirkan bagaimana meyakinkannya. Meskipun probabilitasnya sangat rendah, bagaimanapun, Anda harus mencobanya untuk mengetahui hasilnya. Tepat ketika Feng Tianxing siap untuk berduel putus asa dengan setan-setan ini, Feng Tianxing tiba-tiba merasa tenang di benaknya. Hurley datang terlambat, dan ketika dia tiba, semuanya sudah terlambat, dan 100 orang di bawah ras iblis yang dibudidayakan dengan hati-hati dibantai hanya menjadi beberapa. Selain itu, ada kematian Kakyu yang merupakan pukulan telak bagi Heli. Terlepas dari reaksi iblis di belakangnya, Hurley datang langsung ke kelompok orang Feng Tianxing, menatap Feng Tianxing, dan ekspresinya sangat serius.
Kamu sekarang dapat memilih untuk menggunakan penyesalan untuk menghentikan langkahku selanjutnya. Jika kamu bisa mendapatkan nilai yang sesuai dengan nilaimu, maka aku tidak keberatan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Sebagai imbalan atas sikap seperti itu. Itu hanya cibiran samar Feng Tianxing. Itu dia. Saya pikir Hurley akan memberikan beberapa wawasan. Tetapi saya tidak menyangka itu hanya persuasi biasa dan langsung. Hanya mengandalkan kalimat seperti itu. Jelas tidak cukup membiarkan Feng Tianxing menjual informasinya. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa menukar nyawanya sendiri. Jadi tidak ada bedanya apakah informasi itu diserahkan atau tidak. Katakan saja jika kamu tidak menginginkan informasi, aku tidak keberatan sama sekali. Tentara anti-jenderal seperti itu, tambah Feng Tianxing. Apa yang terjadi saat itu benar-benar aneh. Mungkin bukan kamu yang memulainya. Sayang sekali kami tidak bisa menyelidiki masalah ini dengan jelas. Feng Tianxing terus menahan nafsu makan Hurley. Ingin menunda lebih banyak waktu. Hurley hanya berpikir sejenak, lalu berhenti. Dia benar-benar memprakarsai kejadian itu saat itu, tapi masih banyak keraguan. Dia ingin tahu lebih banyak, untuk mengetahui siapa di belakangnya, dan siapa yang beberapa kali mengganggu rencananya. Memikirkan hal ini, Hurley agak ragu-ragu. Apakah Feng Tianxing benar-benar mengetahui berita apapun, atau ini adalah rencana penundaan untuk kelangsungan hidupnya? Kamu tidak perlu menyebutkan apa yang terjadi saat itu. Kamu bisa mengubahnya lagi dan lihat apakah itu bisa membangkitkan ide aku menyelamatkan hidupmu. Mendengar ini, Feng Tianxing hanya tersenyum tipis. Memang ada beberapa berita, tetapi tidak nyaman untuk mengatakannya di depan umum. Ini mungkin mengingatkan Anda bahwa ini terkait dengan metode Jia Luo. Dalam sekejap, mata Hurley berbinar.